Halo Sobat Samuel, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Fitra Faisal, senior ekonomis dari Samuel Sekuritas. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan seminggu ke depan. Pertama, ya kita bahas lagi politik Amerika Serikat lagi deh. Kemarin kita sudah bahas cukup lengkap, tapi saya sepertinya akan menyinggung beberapa hal terkait dengan itu. Pertama, kalau kita lihat dari efek Trump yang most likely akan terpilih kembali ya, kalau dilihat dari perkembangan terkini, berarti kita akan melihat apa sih dampaknya buat perekonomian Indonesia. Kemarin kita sudah melihat bahwa kecenderungan Trump ini memicu inflasi. Nah, ketika memicu inflasi, maka The Fed kecenderungannya juga akan menahan suku bunganya tidak di level yang lebih rendah dibandingkan dengan sekarang. Artinya stay for longer. Nah, beberapa indikasi itu sudah kelihatan dari pertama beberapa pernyataan pejabat The Fed selepas dari Trump incident yang kemudian membuka peluang terpilihnya kembali Trump. Yang kedua adalah ya ada beberapa indikator lain seperti misalnya UST 10-year bond dari Amerika Serikat yang sudah mulai merangsek naik dari 4,1 ke 4,2 dan ke 4,3. Artinya ini sudah indikasi bahwa ya The Fed sepertinya akan cenderung lebih hawkish. Nah, tapi yang juga kita bisa pastikan atau bisa kita lihat dari presiden yang terjadi setelah Trump terpilih di tahun 2016-2017 bahwa kebijakan America First itu kecenderungannya adalah memicu ekspor. Dan kalau memacu ekspor, apa sih yang dilakukannya? Ya secara sistematis US dollar akan menjadi lebih lemah, dibuat lebih lemah sehingga ekspornya lebih kompetitif. Itu sebenarnya juga berita bagus untuk rupiah jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Terus kalau begitu bagaimana? Apakah kita bisa memanfaatkan peluang-peluang itu? Maka kita harus melihat fondasi ekonomi dari Indonesia itu sendiri. Kemarin sudah ada perkembangan terkini juga, ada pengumuman dari trade surplus yang 50 kali berturut-turut kita surplus ya. Dan itu 2,39 billion US dollar surplusnya kemarin. Berita bagus, tapi memang kalau kita lihat ada beberapa hal yang mungkin harus kita waspadai adalah surplusnya ini semakin tipis dan bahkan kemarin itu di bawah konsensus. Konsensusnya 2,9 billion US dollar, bahkan lower bound forecast kita itu berada di 2,6 billion US dollar. Artinya 2,39 itu kemarin terlalu tipis ya. Dan sehingga ini ya kita harus melihat bahwa ke depan akan ada tekanan pada rupiah meskipun ada beberapa sentimen tadi dari luar negeri. Oh iya, satu lagi ya, tadi kita balik lagi ke Trump ya. Setelah insiden itu, kemudian memacu juga perkembangan politik di Amerika Serikat, juga dari sisi Demokrat ada disrupsi sedikit, Biden turun. Dan sekarang ada kemungkinan Kamala Harris yang akan maju untuk menggantikan Trump. Tetapi saya masih punya keyakinan bahwa sepertinya Trump itu akan terpilih kembali karena Kamala ini punya waktu yang singkat sekali. Ya apalagi mereka juga dari Demokrat sendiri tidak terlalu yakin bahwa Kamala ini memiliki efek elektoral yang cukup untuk bisa mengalahkan Trump. Jadi balik lagi bahwa dampaknya akan seperti itu. Nah, kemudian Bank Indonesia kemarin juga mempertahankan suku bunganya di level 6,25%. Meskipun sebenarnya kita masih melihat peluang bahwa di bulan Juli ini dinaikkan, tetapi kemarin ya 6,25% tetap stay karena memang salah satunya adalah foreign exchange reserve kita masih cukup tebal 140 billion US dollar. Tapi kita melihat kemarin sebenarnya momentumnya ada untuk dinaikkan 25 basis point sehingga mampu untuk membawa rupiah ke 16.100. Tapi ya setidaknya nanti bulan Agustus kita akan lihat lagi. Masih ada peluang untuk kemudian menyaksikan Bank Indonesia menaikkan suku bunganya ya setidaknya untuk memanfaatkan beberapa momentum positif yang kita alami beberapa pekan terakhir. Oh ya, ada yang lupa, kemarin juga ada yang dilantik, ada 3 wakil menteri. Nah, dari 3 wakil menteri ini yang mendapat sorotan paling utama adalah Wakil Menteri Keuangan, Bapak Thomas Djohandono. Meskipun tentunya ada concern dari pasar, tetapi saya melihat bahwa ini adalah suatu hal yang baik. Kenapa? Karena ada proses transisi yang smooth antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan ke depan. Selama ini, pasar kehilangan figur yang otoritatif untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di tahun 2025 ke depan, terutama dari rencana-rencana fiskalnya. Nah, ketika ada figur otoritatif, tidak hanya juru bicara dari tim transisi, tapi sudah menjadi wakil menteri keuangan yang otoritatif untuk bisa menjelaskan rencana-rencana tersebut, maka setidak-tidaknya pasar bisa menjadi lebih tenang karena punya referensi utama tadi. Nah, bagaimana pasar menyikapi itu? Nah, kita kemarin sudah melihat bahwa pasar relatif tenang, tadi seperti yang saya sampaikan, dari IHSG itu masih cukup positif dan bahkan kita melihat di pekan ini berada dalam rentang 7175 sampai bahkan 7450. Ada potensi untuk menguat menjadi cukup signifikan di pekan-pekan ini. Ya, dari sektor penggeraknya ada dari IDX Health, ada IDX Non-Cyclical ya, dan juga kemudian ada beberapa hal kalau kita lihat IDX Finance yang juga mulai merangsek naik momentumnya. Itu yang saya rasa bisa menggerakkan pasar di pekan-pekan ini. Bagaimana di pasar obligasi?
obligasi. Pasar obligasi sebenarnya juga cukup baik perkembangannya. Kalau kita melihat memang yang paling baik adalah di pekan lalu ketika ada berita-berita positif terkait dengan The Fed. Meskipun sekarang agak negatif ya, agak hawkish, tapi kita masih melihat ada kecenderungan pasarnya lumayan bullish ya. Dan bahkan kalau dari sisi yield, kalau misalnya dia tidak naik ke 7,1, dia bisa turun di ke 6,9 bahkan 6,8. Artinya ada potensi harganya juga bisa naik ya karena yieldnya turun. Nah, oleh karenanya kita juga merekomendasikan untuk memilih yield dalam hal ini yang momentumnya agak lagging, agak ke belakang, yieldnya agak turun, yaitu yang 6 tahun, yang tenor 6 tahun. Sebenarnya juga ada yang lain yang bisa dikoleksi, yaitu yang tenor 2 tahun, 3 tahun, dan juga 7 tahun. Nah, ini beberapa koleksi bond yang saya rekomendasikan untuk Anda sekalian. Meskipun ya rekomendasi utamanya tadi yang tenornya 6 tahunan. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu pekan depan. Dan semoga tetap yakin berinvestasi dengan Samuel Sekuritas. Ada dari portofolio bond, ada portofolio equity. Silakan percayakan investasi Anda kepada kami. Terima kasih.